Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai sindrom Sundowning. Pernahkah kita melihat lansia yang uring-uringan di malam hari? Nah, hal ini bisa jadi karena sindrom Sundowning. Memang merawat lansia bisa menjadi sebuah tantangan besar, apalagi jika mereka memiliki masalah kesehatan, misalnya penyakit Alzheimer. Anda harus memasang mata untuk mengawasi pola hidup sehat lansia tersebut, termasuk mengamati perilakunya. Pasalnya, pengidap penyakit Alzheimer kerap kali mengalami juga Sundowning Syndrome. Apa itu sindrom Sundowning? Penyakit Alzheimer merupakan penyakit progresif yang menyebabkan otak menyusut dan sel-sel otak mati. Lansia dengan penyakit ini umumnya akan mengalami penurunan kemampuan dalam berpikir, berperilaku, dan bersosialisasi. Kondisi ini membuat lansia kesulitan untuk menjalankan fungsi dirinya sendiri secara mandiri. Diperkirakan 1 dari 5 orang dengan Alzheimer bisa mengalami Sundowning Syndrome. Menurut Jonathan Graf Redford, sindrom matahari terbenam adalah kondisi yang menyebabkan perubahan perilaku lansia pada sore hari atau menjelang malam. Sebenarnya Sundowning Syndrome bukanlah suatu penyakit, melainkan sekelompok gejala yang terjadi pada waktu tertentu. Penyebab dari sindrom ini tidak diketahui secara pasti. Namun mereka berpendapat bahwa perubahan perilaku ini dipengaruhi oleh kondisi otak dan jam biologis tubuh lansia yang mulai terganggu. Apa tanda dan gejala lansia yang mengalami Sundowning Syndrome? Lansia yang mengalami Sundowning Syndrome biasanya akan menunjukkan gejala berupa: pertama, agitasi atau perilaku mudah marah atau tersinggung, terlihat gelisah dan cemas, linglung dan mengabaikan arahan atau instruksi jika Anda memberitahunya, mondar-mandir atau pergi keluar rumah tanpa tujuan yang jelas, lebih mudah curiga terhadap sesuatu, berteriak, atau mengalami halusinasi. Semua gejala Sundowning di atas kemungkinan muncul karena terpicu oleh berbagai hal, di antaranya durasi tidur lansia yang sedikit berkurang daripada yang seharusnya karena lansia mengalami gangguan tidur. Lansia berada di tempat yang gelap dan redup atau terlalu terang. Tubuh terasa kelelahan, kelaparan, atau kehausan. Lingkungan tempat tinggal terlalu berisik. Lantas bagaimana mengatasi Sundowning pada lansia? Gejala Sundowning bisa terjadi sangat parah, tapi akan membaik di pagi harinya. Namun, kondisi ini dapat mengganggu keluarga yang harus beristirahat dan tentunya mengganggu kualitas tidur lansia sendiri. Berikut beberapa tips untuk menghadapi dan mengatasi lansia dengan Sundowning Syndrome. Yang pertama, pahami pemicunya. Setiap lansia dengan Sundowning Syndrome memiliki pemicu yang berbeda. Untuk itu, mulailah memperhatikan dan mengawasi aktivitasnya, tepatnya ketika menjelang sore. Dengan cara ini, kita bisa menemukan pemicunya dan bisa mengurangi atau membatasi lansia dengan paparan pemicu tersebut. 2. Cari tahu cara menghadapinya. Saat gejala Sundowning terjadi, Anda harus tetap tenang. Jangan tunjukkan rasa cemas Anda yang bisa memperburuk kondisinya. Kemudian cobalah menenangkannya dengan beberapa hal berikut. Dekati lansia dan tanyakan apa yang dibutuhkannya. Ingatkan lansia bahwa waktu sudah malam dan lebih baik beristirahat. Yakinkan lansia bahwa semuanya baik-baik saja. Temani lansia, jangan biarkan sendirian. Bila tips di atas tidak berpengaruh sama sekali, konsultasikan kepada dokter untuk mendapatkan pengobatan dan saran terbaik supaya gejala tidak semakin bertambah buruk. Yang ketiga, atur aktivitas dan kebiasaan lansia. Cobalah untuk membuat jadwal kegiatan untuk pasien agar rutinitasnya tetap berjalan normal dan lansia tidak merasa kebingungan ataupun merasa terancam dengan hal-hal yang tidak bisa ia prediksi.
Ada banyak aktivitas fisik untuk lansia yang bisa dipilih, seperti berkebun atau berolahraga bersama. Selain untuk fisik, olahraga juga bisa menjadi aktivitas sehat untuk otak lansia. Apabila untuk lansia dengan penyakit Alzheimer dan Sundowning yang umum mengalami penurunan fungsi otak. Nah, adanya kegiatan ini tentu membuat perubahan pada aktivitas harian lansia. Jadi, terapkan secara perlahan untuk memberi waktu pasien beradaptasi. Anda dapat membiarkan lansia memiliki waktu untuk sekedar ngobrol dengan tetangga atau jalan-jalan pada sore hari ini untuk memperbaiki suasana hati dan mengurangi stres. Kemudian jangan biarkan pasien merokok atau minum alkohol yang akan mengganggu kesehatannya. Bila pemicunya akibat rasa haus dan lapar, mungkin Anda harus kembali mengecek pola makan lansia. Misalnya menyediakan camilan kecil di sore hari dan menyediakan segelas air di atas laci dekat tempat tidurnya. 4. Ciptakan suasana yang nyaman. Jika pemicu Sundowning pada lansia adalah pencahayaan yang terlalu terang, pastikan Anda mengatur pencahayaan ruangan sedikit lebih redup. Ciptakan suasana nyaman di kamar tidurnya dengan menutup tirai dan tidak membiarkan daerah sekitarnya menjadi sangat gelap. Siapkan selimut favoritnya dan taruh foto keluarga di kamarnya agar pasien tidak merasa sendiri. Mungkin Anda bisa membacakan cerita, membuka obrolan ringan, atau menyalakan musik yang bisa menenangkan hatinya sehingga pasien dapat tidur dengan nyenyak nantinya. Namun, bila pemicunya adalah kebalikannya, Anda bisa memasang lampu kecil khusus agar ruangan tidak menjadi lebih gelap. Yang kelima, perhatikan kesehatan lansia secara menyeluruh. Dalam merawat lansia dengan Sundowning, Anda tidak hanya terpaku pada kondisi ini saja. Anda juga harus memastikan penyakit lain yang lansia miliki juga mendapat perawatan atau pengobatan dari dokter. Contohnya jika lansia memiliki hipertensi atau penyakit degeneratif lainnya. Pastikan mereka mengikuti pengobatan dokter secara rutin. Jangan lupa untuk membantu mereka untuk menerapkan gaya hidup yang sehat untuk lansia. Sediakan makanan yang sehat, bergizi untuk lansia, dan batasi makanan tinggi garam, gula, dan lemak. Imbangi dengan cukup minum air putih dan cukup istirahat. Kondisi lansia dengan sindrom ini mungkin membuat Anda memiliki waktu tidur atau istirahat lebih sedikit. Namun Anda yang merawat lansia atau perawat lansia harus tetap sehat supaya bisa memantau dan merawat kesehatannya. Oke, sampai di sini video pembelajaran kali ini. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the storm